Udah selesai. Oke, saya akan mengacu kemampuan Anda selain itu fokus gitu. Jadi saya mau kalian semua berdiri. Berdiri dong. Iya maksudnya. Oh ya kan, berdiri. Jadi itu mau kalian itu dibagi dua kelompok. Kita lakukan SBQ-nya. Maka senang hati lompat kanan. Yang kedua, teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, kita akan membahas sekilas apa saja kerajaan Hindu dan Buddha. Dan yang kelima, kita akan membahas juga peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha. Itu yang pertama, agama Hindu. Jadi, agama Hindu itu masuk pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Jadi, agama Hindu ini masuk melalui di Indonesia dibawa oleh pedagang, pelaut, cendekiawan atau pendeta India. Jadi agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh siapa? Ya, ada yang tahu? Siapakah yang membawa pertama kali orang Hindu ini yang membawa orang Hindu ini datang ke Nusantara? Ada yang tahu siapa? Pernah ada DKI? Iya, namanya pendeta siapa gitu kan ada itu pendeta siapa. Itu saya pernah yang kami berusaha. Yang tahu nama pendeta yang membawa agama itu siapa? Pedagang bu. Pedagang, pelaut, dan pendeta India. Siapa? Kita cari itu ya. Bu, Brahma Bu, pendeta Brahma, kasta tertinggi Hindu. Kita pakai Dalam agama Hindu menggambarkan 3 dewa tertinggi, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Itu yang disebut dengan Trimurti, yang artinya 3 dewa suci. Jadi ini kan ada 3 dewa nih. Jadi Brahmana itu disebut dengan dewa apa? Kehidupan. Selain itu, kan ada lagi.
Kemudian bukan. ya, saya ya. Cinta yang mana itu dewa cinta, Bu. Jadi kalau Dewa Wisnu, Dewa Wisnu, dewa pemelihara, Bu. Pelihara. Selain itu, ini benar. Jadi kalau Dewa Siwa, Dewa kehancuran, Bu. Dewa kecil, Dewa perusak ya. Oh, masih ada salah apa dia sebenarnya? Apa? Ya lagi gitu sama jawaban. Iya, soalnya aku ini. Soalnya sehingga saya itu jiwa itu bukan Tuhan. Jadi dia Cuma kayaknya orang juga tahu. Dia tahu. dia itu dia perusak. Dia rusak. Nah, ini ada sistem kasta masyarakat yang tertentu itu. Yang pertama Brahmana. Jadi Brahmana ini adalah golongan pemuda agama, cendekiawan yang menguasai dan mengelolakan adat peninggal agama. Jadi yang dibilang si kita itu termasuk golongan Brahmana. Karena di orang Hindu, Brahmana ini merupakan kasta tertinggi. Kalau di kita kasta tertinggi kita nggak ada kan? Itu sama gitu. Itu bisa. Itu sama. Dulu gitu. Tapi di Bali masih ada kasta-kasta. Mungkin ada kasta di Bali. Itu tuh menjawab, Bu. Ya, Jadi sebenarnya pribadi itu nggak ada di kasta, karena kasta itu sudah melanggar apa yang disebut dengan ketentuan manusia. Jadi kasta itu sudah ada lagi. Kecuali kalau kita membahas sistem kasta itu dari asal usulnya, dari dia di India masih berlaku kasta. Kalau udah masuk ke Indonesia itu nggak berlaku lagi kasta itu sama. di orang Hindu ada kasta. Ada lagi kasta. Oke. Kalau di India ada. India Ada. di India kasta tertinggi ke mana? Oh, Di India kasta tertinggi ke mana? iya. Yang kedua ksatria. Jadi ksatria ini adalah bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keadilan, pemimpin masyarakat, profesi kepala yang menuju pada raja bangsawan dan tentara. Jadi kalau ksatria ini di orang Hindu itu sebagai kayak apa ya? Kayak petugas keamanan gitu lah. Kalau di kita itu kayak setara dengan polisi TNI gitu. Nah, jadi yang ketiga itu ada Waisya. Jadi kaum Waisya ini dahulu adalah merupakan kelompok kasta yang aktif dalam bidang ekonomi, perdagangan dan bisnis. Jadi kalau di kita Waisya ini itu sebagai orang pedagang, apa lagi yang berbisnis gitu lah, yang berusaha gitu. Nah, dan yang terakhir yang paling kasta paling rendah itu ada Sudra. Jadi Sudra umumnya memiliki profesi yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan berkat keturunannya. Pekerjaannya seperti buruh, petani, nelayan, dan penjaga kebun dan lain-lain. Jadi udah paham kan perbedaan dari Pak kasta ini? Di Brahmana itu sebenarnya siapa aja Tokoh agama, Bu. tokoh agama seperti pendeta, ya. Nah, kalau ksatria tadi Seperti polisi, Bu. yang juga keamanan ya.
Masehi. Jadi abad kelima Masehi itu berapa tahun yang lalu sih? Berapa ya? Coba cek. 500 yang sudah waktu. Abad kelima Masehi itu pada Tahun 1500-an Bu. Jadi agama Buddha itu masuk melalui perdagangan. Agama Buddha datang ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Agama Hindu tadi kan mereka masuk melalui ajaran agama kan yang dibawa oleh pendeta. Nah, kalau orang Buddha ini masuk melalui jalur perdagangan. Jadi para pedagang mereka Buddha itu membawa ajaran tradisi mereka dan kepercayaan mereka di Indonesia. Next. Nah, sistem kasta agama Buddha. Nanti kalau di Hindu sistem kastanya ada 4, Brahmana, Vaishya, Kshatriya, dan Sudra. Sedangkan kalau di Buddha itu menolak. Jadi dalam agama Buddha secara doktrinal tidak ada sistem kasta seperti agama Hindu. Jadi di Buddha Gautama justru menolak sistem kasta yang membedakan manusia berdasarkan kelahiran dan menekankan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh perbuatan atau yang disebut dengan karma dan moralitasnya bukan asal usulnya. Jadi kalau di orang Buddha ini sama kayak yang dibilang si Desmond tadi, orang itu tidak memakai kasta lagi karena orang itu menolak. Kalau kita bikin kasta-kasta jadi kayak merasa yang Buddha itu yang paling rendah, yang misalnya ada yang paling tinggi. Jadi kalau Buddha itu bisa makan gitu. Kan? Sini saya akan bahas teori masuknya Ibu Buddha di Indonesia. Jadi teori masuknya Ibu Buddha itu ada 5. Yang pertama teori Vaishya, yang kedua teori Brahmana, yang ketiga teori Kshatriya, yang keempat teori arus balik, dan yang kelima teori Sudra. Nah, teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.C. Brown yang memiliki pendapat bahwa para penyebar agama Hindu di Nusantara. Jadi teori Vaishya ini menyatakan jika agama Hindu atau Buddha dibawa oleh orang-orang India yang memiliki kasta Vaishya seperti petani, pengrajin, dan pedagang. Yang kita bahas tadi ya, yang kasta-kasta itu. Yang kedua ada teori Brahmana. Jadi teori ini dikemukakan oleh Van Mil. Dia menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh kaum Brahmana atau bangsawan, pendeta, atau golongan cendekiawan dengan dua cara. Jadi cara yang pertama itu, jadi yang pertama pendeta itu datang dengan mengajarkan ajaran agama itu kan, agama Hindu. Terus yang cara kedua, ya, ada sama ajaran yang ya, di pengumuman yang Evangelio, ada teori Brahmana. Dan yang pertama ajaran itu yang mengajarkan agama-agama Hindu Nusantara. Dan yang kedua itu apa ya? Itu orang di Nusantara, di Nusantara yang pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Biasanya ada tahu ajaran itu boleh. Teori mana ya? Hah? Teori mana? Iya. Tadi yang dikatakan kita itu salah satu. Itu yang paling yang disetujui sama karena orang Indonesia nggak mau sama Nusantara itu di India mereka belajar apa itu India mereka belajar agama di sana kalau mereka yang ada di mana baru mereka di sini. Ketiga itu teori Kshatriya. Jadi teori Kshatriya dikembangkan oleh Sri Mukherjee J. Mons bahwa maksudnya agama Hindu itu Nusantara dibawa oleh orang-orang berkasta
bangsa, Ksatria atau kaum militer, bangsawan, dan prajurit. Hambala itu menentang kekuasaan di wilayah India dan melakukan ekspedisi militer di Indonesia. Jadi teori Ksatria itu teori tentang orang-orang berbangsa, militer, dan bangsawan, orang-orang keamanan. Nah, yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Watts. Teori ini berasumsi bahwa maksudnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia melalui pelajar dan nusantara yang berguru ajaran Hindu Buddha dan Hindu Buddha di India. Jadi yang dibilang sebenarnya itu ada yang juga kan. Karena kan tadi kau bilang kalau orang-orang yang di Indonesia belajar ke India, atau yang melakukan teori arus balik. Yang kelima ada teori sudra. Jadi teori sudra merupakan teori yang dikemukakan oleh seseorang pria keturunan dari Belanda yang bernama Gottfried Ariold von Weber. Jadi teori sudra ini menerangkan bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum guru atau kaum budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Nah, apa sih kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara? Itu yang pertama kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai letaknya di mana? Ada di Kalimantan mana? Di Kalimantan mana? Kerajaan Tertua Hindu. Ada hasil berbuku. Nah, yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Itu Tarumanegara itu letaknya di Mesir. Ini Bu, di Jawa Barat Bu. Yang ketiga ada kerajaan Kediri. Ini ada di daerah Manado. Kompleks. Ya Bu, di Jawa Timur Bu. Oke, kalau kerajaan Singosari? Singosari. Jawa Timur juga. Pak Jadi? Dan yang terakhir ada kerajaan Majapahit. Majapahit ada di mana? Jawa Timur, Bro. Lihat kosongnya. Yang selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Buddha. Apa saja dari kerajaan Buddha? Itu pertama kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga di mana? Nah, jawab kerajaan Sriwijaya. Palembang mungkin Palembang. Iya betul. Kerajaan Mataram kuno. Mataram Bu. Mataram tempat di provinsi besar Tenggara. Ayo cepat. Ayo. Mataram kuno itu dari mana? Di Jawa Tengah Bu. Jauh. Kerajaan Dharmasraya. Dharmasraya. Tempat ini. Dan kerajaan Tribungan ada di mana? Kalimantan Timur. Next. Nah, dari kerajaan-kerajaan yang sudah kita sebutkan tadi, mereka peninggalan kerajaan itu ada candi, arca, prasasti, kitab, relik, dan bangunan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa proses masuknya dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ini melalui jalur perdagangan India, Cina, Indonesia, membawa agama Buddha melalui misi penyiaran yang disebutkan Madura, sedangkan bahwa agama Hindu di Indonesia antara lain adalah Ksatria, Brahmana, Sudra, dan Wesa. Oke, sekian dari hasil materi kita. Kita akan membagikan kuis. Bertanya dulu. Untuk dari segi hal-hal yang perlu dibawa ke semua yang di
yang perlu diperbaiki itu mungkin dari penyampaian materinya yang belum terlalu dikuasai. Nah, juga contoh materi yang dikasih itu kurang banyak. Seharusnya kalau boleh selesai dari PPT mungkin ada contoh yang lain bisa dikasih kelihatan gitu. Terus tadi juga terlalu fokus pada PPT, jadi kurang terlihat lagi itu sudah. Tapi dari segi percaya diri juga kalau kayak saya coba saya akan menjelaskan sedikit untuk ingat. Jadi di sini saya ingin mengkritik dari penyampaian yang Anda lakukan. Jadi di saat mempresentasikan materi Anda, suaranya itu kurang jelas. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi di beberapa bagian mungkin bisa lebih jadi lebih membantu audiens seperti itu. Selanjutnya ada materi, di materi juga ada beberapa argumen yang perlu dukungan lebih seperti menambahkan contoh atau referensi sehingga bisa membuat audiens lebih mengerti dan lebih minat.